Solid People, apa kabar semuanya? Tentunya pasti semua solid people dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Kita hari ini mau ngapain nih? Oke, hari ini solid people, perkenalkan saya Manuel David dari Solid Goal Berjangka Jakarta. Oke, dan hari ini saya bersama seorang wanita cantik yang paling populer di Solid Goal Berjangka, yaitu sahabat saya. Saya Via dari Solid 4. Luar biasa dengan sahabat saya Via. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai kondisi perdagangan berjangka di era milenial yang katanya new normal. Nah, saat ini memang perdagangan berjangka mengalami lompatan kenaikan omset atau minat dari investor yang cukup signifikan sekali. Betul. Di mana kondisi pasar modal, kondisi sektor ekonomi atau konvensional hari ini banyak mengalami kondisi penurunan, namun dalam transaksi perdagangan berjangka mengalami kenaikan yang luar biasa sekali. Dan hari ini, pada kesempatan ini saya bersama teman saya, kita akan diskusikan apa sih yang menjadi mengakibatkan pertumbuhan yang signifikan, dan kondisi hari ini menghadapi tantangan atau paradigma dari pandangan orang-orang di luar sana tentang perdagangan berjangka. Oke, kita mulai dulu hari ini. Saya mau sapa dulu nih sahabat saya. Jadi begini, kebetulan beliau merupakan salah satu investor broker yang hari ini sedang populer di Solid Goal Berjangka. Kenapa? Karena beliau menjadi seorang investor yang masih muda dan beliau juga menjalankan bisnis perdagangan berjangka. Oke, nah kita mau tanya-tanya terlebih dahulu ya. Oke, jadi gini, hari ini kondisi perdagangan berjangka khususnya Solid Goal kan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nah, kita juga ingin tahu, Solid People juga ingin tahu bagaimana dari sudut pandang kamu mengenai kondisi saat ini, di mana kita ketahui ya, memang Solid Goal Berjangka khususnya ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, baik dari jumlah investor maupun jumlah keuntungan nasabah dan maupun jumlah pertumbuhan secara volume transaksi yang terjadi di perdagangan berjangka. Nah, buat teman-teman di Solid People pasti mungkin ingin tahu juga ya, karena banyak juga kabar-kabar miring yang menceritakan bahwa Solid People ini dianggap sebagai perusahaan yang menipu atau perusahaan bodong ya, dan lain sebagainya. Khususnya di media sosial hari ini banyak kita temui mempergunakan istilah bahwa perusahaan Solid Goal merupakan perusahaan pialang yang bodong. Bagaimana tanggapan kamu dengan kabar miring tentang perdagangan berjangka ya, khususnya Solid Goal yang ada di internet dan yang sekarang lagi viral, yaitu kantor yang ada di Bali dan kantor yang ada di Lampung gitu. Nah, dari sudut pandang kamu sebagai investor broker, seperti apa itu? Kalau menurut aku, setiap orang tuh boleh mempunyai pemikiran masing-masing gitu. Tapi sebenarnya yang namanya trading itu kan pasti mempunyai kelebihan serta kekurangan. Nah, begitupun juga nasabah itu pasti kan pernah untung dan pernah rugi gitu. Mungkin di kesalahan pada mekanisme cara broker penyampaian pesan kepada si calon nasabahnya tersebut atau si nasabahnya tersebut, atau mungkin caranya salah untuk dia bertransaksi. Itu mungkin sih seperti itu. Nah, kan kita lihat juga di dalam channel YouTube tersebut ada nasabah tuh datang ke perusahaan, demo mengklaim bahwa mereka merasa bahwa Solid Goal ini penipuan seperti itu. Iya sih. Kalau itu sih mungkin adalah nasabah-nasabah yang memang mungkin dia sudah kehabisan dana, sehingga kayak mereka ngerasa, kok gue belum ada untung apa-apa, tapi gue belum ada feedbacknya gitu. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Sedangkan kan kalau kita masih bisa struggle, kita masih bisa survive di akun tersebut gitu. Jadi kalau pengalaman Via sendiri selama bertransaksi menjadi nasabah maupun menjadi broker di perusahaan ini, kondisi yang kamu lihat di lapangan seperti apa sih yang sebenarnya?
Kondisinya sebenarnya kalau buat aku ya sebagai investor baru, masih muda juga dan sebagai trader baru, aku ngelihatnya emang sih penyakit trader itu cuma dua, maruk sama nggak sabaran gitu. Aku Nah, pun ini juga maruk nih. Maruk ini apa nih? Ini istilah yang perlu kita harus perjelas. maruk tuh apa ya? Serakah gitu. Misalkan udah profit berapa, pengennya nanti aja liquidnya pengen banyak gitu. Nah, tapi kan seenggaknya kalau misalkan seperti itu, ya udahlah, yang penting ada profit dulu gitu. Itu sih yang harus dihindari sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat case yang terjadi di Bali, yang di Bali ini kan mereka sampai membawa rombongan, Iya, demo datang ke Bali. Betul. Kalau kita juga melihat kondisi yang ada di media saat ini, contoh Kota Lampung, mereka datang ya kan demo Ke marah-marah kantor. ke kantor, marah-marah ya kan. Nah, menurut kamu untuk menyikapi hal ini, Solid Gold itu perlu mengklarifikasi atau harus merespon seperti apa yang paling baik kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih semuanya kembali kepada perusahaannya ya. Sehingga kalau misalnya perusahaannya pun masih berdiri sampai saat ini, ya berarti emang perusahaannya itu tidak salah gitu. Bukannya saya menyalahkan brokernya ya, atau bukan saya menyalahkan dari kesalahan transaksinya. Mungkin ada kesalahpahaman di antara koneksi mereka berdua, antara broker dan nasabah tersebut. Mungkin memang tidak ada kecocokan. Apa kalimat si broker menyakiti si nasabah, atau ada yang nasabah inginkan tapi tidak dipenuhi oleh broker, mungkin seperti itu. Kan PT Solid Gold hanya menyediakan jasanya saja. Betul. Jadi PT Solid Gold itu tidak, menurut saya tidak bersalah, dan memang kan kita hanya menyediakan jasa, menyediakan fasilitas bagi yang mau trading, bagi yang mau investor, kita hanya menyediakan jasa sebagai broker. Oke, jadi sebenarnya memang Solid People Solid People dimanapun berada, Solid Gold Berjangka merupakan perusahaan jasa perdagangan yang memfasilitasi untuk semua investor dapat bertransaksi di bursa. Jadi ya ketika nasabah mengalami kerugian, komplain, ya kan, berarti mungkin yang terjadi yaitu masalah pelayanannya pelayanan terhadap nasabah, baik itu yang kamu sampaikan tadi, mungkin ada miskomunikasi dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan yang terjadi di nasabah gitu ya. Ketidakpuasan terjadi di nasabah, dan nasabahnya pun juga berhak pastikan untuk mengutarakan isi hatinya dia gitu. Kok kenapa sih gue tuh gini duit gue gini gitu. Nasabah kan berhak. Kita pun juga di sini berhak memproteksi diri kita. Kita dilindungi sama undang-undang juga. Nah, sekarang gini, tiba-tiba saya kepikiran, kamu kan juga sebagai investor Solid Gold Berjangka gitu ya, pasti mengalami yang namanya seperti yang dialami sebagian besar orang, profit maupun mengalami yang namanya rugi ataupun floating dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini menurut kamu sendiri, dengan kamu mengalami hal itu, sikap seperti apa yang harus diambil supaya perusahaan maupun kamu sebagai investor mendapatkan solusi yang terbaik? Kalau saya sebagai investor ya, bagi yang baru mungkin saya sih lebih ke sabar mengikuti arahan dari, pasti kan kita ada tim analis juga kan yang memberitahu segala planning gitu. Kalau kalau misalkan lagi profitnya jauh deh tuh dari dokter kan. Kalau lagi sehat-sehatan jauh dari dokter, tapi kalau sakit kan deket-deketin tuh. Begitupun juga kalau lagi floating, kita deket-deketin tuh si analis kan. Gitu. Iya. Gitu, jadinya ada contohnya ya. Iya, ada contohnya. Jadi kalau mengalami floating deket-deketin analis ya. Kalau ini di-cut ya, soalnya ada contohnya. Ya. Ya, jadi kan kita pun di sini kan pasti juga ada tim analisnya gitu. Kalaupun floating kita bisa minta planning sama dia gitu kan. Jadi dalam hal transaksi, ketika mengalami kondisi apapun, ya tetap ada yang mendampingi dari tim analis. Iya, gitu kan. Kita bisa minta planning gitu. Nah, gunanya broker itu kan konsultasi kan. Untuk menjaga si akun nasabah tersebut, si broker harus minta kepada si tim analisnya, misal analisnya minta planning buat si
untuk si nasabahnya tersebut gitu. Kayak planningnya gimana nih, dia mau gini gitu. Jadi memang yang kamu hadapi saat ini ketika kamu mengalami kondisi yang mungkin seperti yang dia alami sebagian besar orang yang komplain gitu ya, bahwa kamu mencari solusi. Iya, mencari Seperti solusi. Dan selama ini mungkin kalau tanggapan kamu sendiri dengan kamu bertransaksi di perdagangan berjangka secara personal, apa sih yang kamu rasakan? Misalkan pasti senang kalau lagi profit. Pasti senang kalau lagi profit. Ya ini yang luar biasa ya. Ya kalau lagi profit pasti semuanya senang dan biasanya nggak ada yang komplain gitu ya. Oke, sekarang kita mau tanya kepada sahabat saya ini, apa sih pesan-pesan atau saran buat teman-teman solid people yang menonton video ini yang mungkin hari ini masih ragu-ragu dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit. Ya, kalau misalkan aku sharing sedikit ya. Kalau untuk kalian bagi yang mau investasi, pastikan dulu yang pertama dari segi perusahaan, legalitas perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kalian pastikan dulu dana kalian ada atau tidak. Ya, karena penting. Kalau nggak ada dananya nggak bisa melakukan transaksi. Betul. Tapi zaman milenial, new normal, buat orang-orang seperti kita yang bilang milenial, kalau nggak punya uang kayaknya Ya, pasti mungkin 100 ya. juta ada lah ya. Karena kalau untuk dana 100 juta saya yakin dan percaya sobat people, untuk melakukan transaksi dengan modal 100 juta itu bukan dana yang sangat besar sekali ya. Betul. Terus yang ketiga, kalau menurut aku kalian harus siap untuk mengalami yang namanya sebuah kerugian gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan aku pun sebagai broker gitu, aku menjanjikan nasabah itu selalu bilang seperti ini. Bu, Pak, saya bisa menjanjikan profit di setiap bulannya, tapi tidak di setiap harinya. Karena kan yang namanya trading itu kan network dan fluktuatif. Mungkin bisa di hari ini floating, besoknya kejemput. Kan di pikiran mereka yang awam itu floating itu berarti kan, duit gue hilang minus gitu. Itu kan itu tidak benar. Jadi kalau misalnya menurut aku, si brokernya pun juga harus bisa menjaga perasaan dari si nasabahnya. Gitu, jangan ikut-ikutan emosi juga. Gitu ya, nanti berantem lagi ya kan? Iya, nanti berantem lagi. Oke, solid people, sekian hari ini kita sudah bincang-bincang dengan sahabat saya Via, dan buat solid people dimanapun berada yang hari ini mungkin mendapatkan informasi tentang negatif perdagangan berjangka dan khususnya mungkin solid gold berjangka yang ada di Lampung dan yang ada di Bali, saya sarankan untuk solid people dimanapun berada tetap harus mencari tahu terlebih dahulu, yaitu 3 poin yang disampaikan oleh rekan kerja saya tadi ini. Via mungkin dapat membantu teman-teman untuk siap dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Bukan hanya siap untuk mendapatkan keuntungan, tapi siap juga untuk menghadapi yang namanya resiko yang akan kita mungkin alami juga. Namun percayalah, perdagangan berjangka menjadi salah satu solusi untuk kita bisa mendapatkan income yang terbaik untuk kita semua solid people. Kan high risk high return ya. Iya. Gitu. Buat kalian juga yang misalkan dengar dari di luar sana gitu, kalian boleh komen, nanti di sini bakal dibalesin juga satu-satu. Kalau perlu nanti ada Q&A kedua ya. Ya. Ada Boleh. Q&A, jadinya nanti segala pertanyaan kalian bisa kita jawab. Jangan tanya ke orang lain, tanya langsung kepada brokernya PT Solid. Iya, tanya ke orang yang tepat. Begitu juga kalau kita mau pergi ke suatu tempat, tentunya kita harus tanya ke orang yang sudah pernah dan sudah kembali tentunya ya, sehingga memahami betul tentang apa itu perdagangan berjangka. Betul. Oke, solid people. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you. See you guys.